Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Psikologi Kepribadian dengan saya Lutfi Arya. Kali ini saya akan membahas tentang tipologi jasmani, yaitu pada pertemuan kedua. Nah, sedikit merefresh apa yang sudah Anda dapatkan sebelumnya di pertemuan pertama tentang pengantar psikologi kepribadian, bahwa ada beberapa konsep yang bisa mendefinisikan kepribadian. Di sini akan saya tanyakan kepada Anda adalah misalnya apa yang menggambarkan orang yang optimis. Mungkin Anda akan menjawab orang itu penuh gairah, orang itu punya spontanitas yang tinggi, kemudian punya kepercayaan diri yang tinggi juga, mungkin seperti itu. Nah, apa saja mungkin yang bisa menggambarkan orang-orang yang optimis itu bisa Anda ungkapkan. Kemudian yang kedua, adakah orang yang konsisten? Pertanyaan kedua. Setelah Anda bisa menyebutkan beberapa sifat atau karakter dari orang-orang yang dilabel dengan label-label tertentu gitu kan. Kemudian ada pertanyaan lanjutannya adalah adakah orang yang konsisten? Konsisten artinya kalau misalnya dia optimis dalam segala kondisi, maka dia akan terus menunjukkan optimisme. Apakah ada orang yang seperti itu? Atau ada di kala-kala tertentu atau saat-saat tertentu orang optimis pun juga memiliki kadar optimis yang rendah atau malah menuju kepada pesimis. Nah, sebenarnya kualitas konsistensi yang akan dibahas dalam psikologi kepribadian itu. Semakin konsisten, maka seseorang itu akan memiliki kepribadian, artinya gitu ya, yang melekat pada dirinya, dan itu juga baik untuk kesehatan mental orang tersebut. Semakin berganti-ganti karakteristik ataupun semakin dia menunjukkan karakteristik yang tidak konsisten, maka diduga akan menunjukkan kondisi mental health yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga adalah distinctiveness atau perbedaan. Nah, sebenarnya ini adalah sentral dari konsep kepribadian itu sendiri. Artinya setiap orang itu pasti memiliki keunikan dan perbedaan. Bahkan untuk setiap kondisi pun orang-orang itu bisa memunculkan respon yang berbeda-beda meskipun situasinya sama. Nah, bagaimana kalau kita mencoba mendefinisikan kepribadian bisa dilihat dalam poin ini ya. Jadi kepribadian itu digunakan untuk menjelaskan mengapa orang tidak bertingkah laku serupa pada situasi yang sama. Ini adalah prinsip yang paling sederhana. Misalnya adalah ketika Anda terjebak dalam sebuah lift bersama dengan 3 orang. Nah, mungkin mereka akan merespon dengan cara-cara yang berbeda. Nah, orang pertama mungkin akan membuat guyonan, lelucon gitu ya untuk meredakan ketegangan ya. Kemudian orang kedua mungkin membuat prediksi-prediksi yang kurang menyenangkan. Nah, ini biasanya contoh orang yang apa nih? Pesimis kali ya gitu ya. Wah, nanti bakalan kita jatuh dari lift ini, liftnya bakal putus talinya, kemudian kita akan terkurung ini selama berhari-hari dan tidak ada orang yang menemukan kita. Kira-kira kayak gitu ya, prediksi-prediksi yang kurang menyenangkan gitu ya. Dan orang yang ketiga mungkin berpikir bagaimana bisa keluar dari lift. Nah, jadi dia dengan aktifnya gitu ya, mulai mencari-cari celah, kemudian melihat-lihat apakah memang ada kesempatan untuk escape dari lift yang macet ini. Kemudian mungkin dia menggunakan handphonenya atau menggunakan cara-cara yang pernah dia lihat di TV. Ya, intinya dia berusaha untuk survive dari kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang kritis itu tadi. Nah, reaksi yang bervariasi pada situasi yang serupa ini muncul karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Gitu ya. Setiap orang memiliki sifat yang dapat dilihat oleh orang lain. Namun, setiap individu memiliki satu set sifat tersendiri dari kepribadian. Nah, apa yang kita tunjukkan kepada orang lain itu terkadang adalah sifat-sifat yang normatif atau mungkin yang bisa diterima oleh lingkungan. Namun, manusia sendiri itu memiliki set sifat atau karakteristik sendiri yang memang hanya dia sendiri yang memiliki. Nah, set karakteristik ini bisa jadi Anda keluarkan secara terang-terangan, bisa juga Anda tidak keluarkan secara terang-terangan. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep kepribadian ini digunakan untuk menjelaskan yang pertama, stabilitas perilaku seseorang dari waktu ke waktu atau konsistensi tadi itu. Kemudian,
perbedaan perilaku seseorang dalam merespon situasi yang sama atau distinctiveness itu tadi ya. Jadi kepribadian ini merujuk pada keunikan, kata kuncinya, keunikan individu melalui sifat dan perilaku yang konsisten. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teori kepribadian. Ada studi genetika, kemudian ada studi budaya, ada juga pendekatan aliran psikoanalisa, behaviorisme, humanisme, kognitif, dan selanjutnya. Makanya masih banyak lagi pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami memahami kepribadian, ya. Bahkan di budaya Jawa pun juga punya panduan gitu kan ya, seperti apa? Primbon gitu kan. Kemudian di kebudayaan Cina juga ada Feng Shui itu ya, itu juga pendekatan dari kebudayaan yang mungkin studinya akan kita telah lebih lanjut ya, bagaimana sih studi tentang hal-hal tersebut gitu ya. Nah, saya akan membahas tentang studi tentang genetika terlebih dahulu. Nah, studi tentang genetika ini sudah lama dilakukan sebelum ada munculnya aliran-aliran teori-teori psikodinamika, kemudian behavioristik. Karena studi tentang genetika yang kaitannya dengan kepribadian ini lebih simple gitu kan ya, dan lebih mudah mungkin ya untuk dipahami, karena juga ada pengotak-ngotakan gitu ya, ada pembagian-pembagian sifat-sifat manusia. Ada keunggulannya dan ada kekurangannya juga tentunya. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah tentang tipologi berdasarkan konstitusi atau konstitusi tubuh gitu ya. Yaitu teori kepribadian yang membedakan tipe-tipe manusia berdasarkan bentuk tubuh seseorang atau fenotipnya. Nah, betapa jadulnya gitu ya teori ini, bahwa manusia itu bisa dibedakan karakternya hanya melalui bentuk tubuhnya. Ya mungkin kelebihannya, kalaupun teori ini masih relevan di saat ini, adalah memudahkan kita ketika bertemu seseorang hanya dilihat dari tubuhnya. Oh, kalau orangnya kurus maka saya treatnya harus seperti ini. Kalau orangnya gemuk itu maka saya akan memperlakukannya seperti ini. Kalau tubuhnya atletis itu saya akan memperlakukan seperti ini, dan saya akan mengajak berkomunikasinya seperti ini dan itu. Nah, ini adalah pandangan awal gitu ya, bagaimana manusia mencoba menggambarkan karakteristik dari individu. Nah, berdasarkan konstitusinya itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah hal ini didasari dari riset terhadap 260 orang gitu kan ya, dan ditemukan ada 3 kategori atau 3 jenis bentuk tubuh. Yang pertama adalah thickness, yaitu tubuhnya cenderung melebar, lembut, artinya kulitnya kalau dipegang itu ya berlemak ya, berarti kan lembut ya, maksudnya nggak ada otot, massa ototnya gitu. Jadi kalau dicubit itu ya yang tercubit itu lemaknya gitu. Kemudian gemuk bulat gitu ya bentuknya dan berlemak. Ya ini saya ilustrasikan kayak gini gitu ya, kira-kira biar mudah aja. Nah, kemudian yang kedua adalah leptosom. Nah, kalau leptosom ini tipe yang mempunyai ciri kurus gitu ya bentuknya, kemudian tubuhnya tuh lurus gitu kan. Ya kalau berdiri terlihat ya lurus gitu ya, artinya seperti tiang gitu ya. Kemudian tubuhnya itu lemah gitu ya, jadi ya kurus, lemah. Kalau iklannya itu kan kalau ketiup angin bisa terbang ya, kira-kira gitu. Kemudian pertumbuhannya lamban, artinya nggak gampang bertumbuh ya, orang yang nggak gampang tinggi gitu kan ya. Dan bagian-bagian tubuh yang lainnya juga tidak mudah untuk berkembang. Nah, ini untuk yang leptosom. Kemudian yang ketiga adalah atletis. Nah, ini ciri-ciri tubuh tipe ini adalah orangnya tinggi, badannya besar, dadanya bidang kekar, dan postur tubuhnya yang meruncing ke bawah. Jadi ya seperti segitiga gitu ya. Intinya digambarkan seperti orang yang atletis. Dan yang keempat ini displatis, ini tidak kategori yang tidak, atau campuran dari ketiganya. Gitu ya. Mungkin bisa semi-semi atletis tapi buncit gitu, kira-kira kayak gitu. Ataupun tidak straight, bisa menggambarkan ketiga karakter itu tadi. Nah, dari ketiga karakter ini kemudian dikaitkan dengan temperamen gitu ya. Nah, temperamen yang ada waktu itu dibagi menjadi 2, yaitu temperamen sizotim dan silotim.
Nah, untuk yang sizotim ini karakternya itu adalah seperti orang yang schizofren, yaitu cirinya adalah menutup diri, asosial, dan cenderung autis. Autis itu artinya ya menutup diri ya, punya dunia sendiri. Kemudian ini bercirikan ya, maksudnya bukan orang itu jadi autis gitu ya, tapi bercirikan autistik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah silotim. Ini seperti manik depresif, yaitu cirinya mudah bergaul, sosial, artinya bisa bersosialisasi dengan mudah, kemudian mudah menyesuaikan diri, empatik, dan terbuka. Ya, jadi ini adalah dua kutub yang berlawanan sebenarnya. Um, ada memang riset yang mengatakan bahwa orang schizofren yang ada di um, bangsal atau di rumah sakit jiwa itu adalah orang-orang yang memiliki tubuh yang kurus-kurus memang gitu ya. Kemudian orang-orang yang depresi memiliki kecenderungan gemuk gitu ya. Nah, itu semacam studi prevalensi saja gitu ya, kecenderungan dan prevalensi. Namun hal ini saya nggak tahu apakah masih relevan sampai sekarang atau tidak, gitu kan ya. Nah, kemudian dihubungkan antara temperamen dan konstitusi itu tadi. Nah, ditemukan hasilnya adalah hubungan antara konstitusi dan temperamen. Orang yang bertubuh piknis atau yang gemuk itu tadi, itu memiliki temperamen yang silotim. Artinya dia itu mudah bergaul, sosial. Jadi orang yang gemuk itu adalah orang yang mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri, gampang bersosialisasi, kemudian empatik dan terbuka. Itu karena adalah ciri-ciri dari orang yang bertubuh gemuk atau piknis tadi. Kemudian orang yang leptosom atau yang kurus itu adalah orang yang memiliki ciri-ciri seperti sizotim atau menutup diri, asosial gitu ya, susah dalam menghadapi lingkungan baru, susah bergaul, kemudian suka menyendiri ya. Kira-kira seperti kepribadian introvert gitu ya, artinya dia menutup diri, tidak terbuka dengan lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk yang atletis ini juga cenderung kepada sizotim juga, gitu ya. Dan kemudian yang displatis ini juga cenderung hasilnya sizotim. Jadi yang berbeda sendiri itu adalah orang yang gemuk, gitu ya. Nah, kemudian hal ini dikembangkan lebih jelas lagi oleh Sheldon. Dia melakukan riset yang bernama Somatotype Performance Test ya terhadap 4.000 laki-laki dan perempuan ya, jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian ditemukan dari hasilnya itu orang memiliki dibagi-bagi menjadi komponen jasmani yang primer dan juga komponen jasmani yang sekunder. Nah, komponen jasmani yang primer ini adalah dibagi menjadi 3 ya tadi ya. Yang pertama adalah endomorph, kemudian yang kedua adalah mesomorph, dan yang ketiga adalah ectomorph. Nah, yang endomorph ini adalah orang yang memiliki organ dalam atau digestif ya. Jadi orangnya itu gemuk, memiliki kelebihan pada organ digestifnya atau organ perutnya, sehingga memiliki kelebihan itu bisa memakan makanan yang lebih banyak, mencerna makanan yang lebih banyak sehingga tubuhnya itu gemuk, kira-kira kayak gitu. Sedangkan yang mesomorph ini adalah orang dengan ciri otot dan pembuluh darah dan jantung. Artinya yang ditonjolkannya adalah manusia otot gitu ya, kira-kira. Kemudian ectomorph itu adalah memiliki ciri otak dan sistem saraf. Dan itu dicirikan dengan orang yang jangkung ya. Jadi memang yang mendominasi adalah jaringan otak dan sistem syaraf. Nah, kemudian komponen jasmani sekundernya ini ada displasia, kemudian ada ginandromorfi, dan tekstur atau tampang dari luar. Nah, ini adalah komponen-komponen yang sekunder ketika penelitian ini dilakukan. Pembagian-pembagiannya seperti itu. Nah, dari ketiga komponen jasmani yang primer ini, ditemukan penjelasannya seperti ini. Yang pertama adalah endomorfik ya. Yang endomorfik ini kan tadi yang gemuk tadi ya, yang memiliki kelebihan pada sistem pencernaan. Ciri-ciri jasmaninya adalah yang pertama soft body, kemudian ya itu tadi ya, tubuhnya itu lembut ya. Jadi kulitnya ketika dipegang itu lembut karena memang permukaannya banyak lemaknya. Kemudian yang kedua adalah underdeveloped muscle. Ototnya tidak berkembang. Kemudian memiliki tubuh yang bulat, gitu kan ya. Kemudian memiliki overdeveloped ya,
um, pertumbuhan yang luar biasa pada sistem pencernaannya. Nah, sifat kepribadiannya apa? Yang pertama adalah menyukai makanan, kemudian orangnya itu toleran, kemudian itu orangnya awareness of emotion ini nggak stresan gitu ya, nggak mudah stres, kira-kira kayak gitu. Kemudian love of comfort, suka kenyamanan, kemudian orangnya sociable, mudah bersosialisasi, kemudian good humor, punya rasa humor yang bagus, relax, gitu kan ya, dan need for affection. Jadi ya memang orang-orang yang butuh apa namanya, kelembutan gitu kan ya, butuh perasaan yang nyaman gitu kan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang gemuk. Nah, coba deh amati apakah lingkunganmu, sekitarmu, apakah orang-orang yang gemuk itu punya sifat kepribadian yang seperti ini dengan ciri jasmani yang ada di tipe endomorphic body. Nah, kemudian yang kedua adalah mesomorph. Nah, untuk mesomorph ini ciri jasmaninya adalah hard, kemudian penuh dengan otot, kemudian tampaknya itu wajahnya itu lebih mature gitu ya, lebih dewasa daripada ketiga tipe tadi, ataupun dibandingkan dengan umurnya gitu ya, lebih mature wajahnya. Kemudian bentuknya itu mengotak-ngotak gitu ya, rectangular, kemudian thick skin. Jadi kalau misalnya Anda cubit itu kulitnya terasa tipis, tidak ada lemak di bawahnya, kemudian upright posture, jadi tubuhnya tegap. Nah, sifat kepribadiannya seperti apa? Suka pengalaman gitu kan ya, kemudian punya hasrat untuk dominasi, mendominasi gitu ya. Jadi makanya pembuli-pembuli itu biasanya didukung oleh bentuk tubuh yang atletis gitu ya. Kemudian berani, punya pola berpikir yang berbeda dengan orang, indifferent toward other thing. Jadi punya pemikiran yang berbeda, sedikit berbeda dengan orang-orang yang lain dan orang-orang mau gitu ya. Kemudian orang yang asertif, berani, menyela, tegas gitu ya. Kemudian suka aktivitas fisik, kompetitif, dan suka resiko dan tantangan gitu ya. Itu adalah ciri-ciri kepribadiannya. Nah, apakah memang orang-orang sekitarmu yang memiliki tubuh atletis itu seperti ini, memiliki sifat kepribadian seperti ini? Ya, apakah masih relevan juga ketika Anda memperhatikan lingkungan sekitar gitu kan ya, dengan fenomena-fenomena yang banyak terjadi, misalnya di fenomena-fenomena di gym gitu kan ya. Apakah memang orang-orang yang suka nge-gym dan punya tubuh yang atletis itu juga punya sifat kepribadian yang seperti ini? Coba direnungkan. Dan yang ketiga adalah ectomorphic body type, yang memiliki ciri jasmani orangnya thin gitu ya, kemudian flat chest, dadanya rata, kemudian wajahnya itu tampak lebih mudah, kelihatan lebih tinggi gitu kan ya, kemudian ototnya tuh light gitu ya, nggak terlalu terbentuk, agak membungkuk juga orangnya, dan kelihatannya otaknya itu besar, large brain. Nah, kemudian sifat kepribadiannya seperti apa? Ya, orangnya rata-rata bisa digambarkan seperti orang yang introvert gitu ya, menutup diri, kemudian suka privacy, kemudian terbatas gitu ya, atau membatasi diri, kemudian punya kecemasan ketika bergaul ataupun menghadapi lingkungan yang baru, misalnya anak dia seorang maba kemudian masuk ke universitas itu, maka kalau dia memang tipe yang ectomorph itu, dia akan punya kecemasan gimana ya nanti menjalin pertemanan, gimana ya make a friend-nya. Aku misalnya dari suatu daerah yang nggak dari Surabaya tapi sekolah di Surabaya, itu gimana ya cara bergaulnya. Nah, mungkin ada kecemasan seperti itu ya. Tapi orangnya itu cukup artistik gitu ya. Kemudian mengandalkan emosi gitu ya, emosinya. Jadi kalau orang artistik itu kan memang moody gitu ya, tergantung moodnya. Kalau moodnya enak maka hasilnya akan baik, kalau moodnya jelek maka hasilnya akan buruk, kira-kira seperti itu. Jadi drive ataupun dorongan dalam individu yang ada untuk orang yang bertipe ectomorphic ini adalah dorongan yang sifatnya fluktuatif gitu ya, jadi tidak konsisten
ketika dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ini adalah penjelasan tentang kepribadian berdasarkan konstitusi tubuh atau konstitusi jasmani. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.